Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak, wa kanu yatlubunal adaba qabla al-ilm. Mereka, para ulama klasik kita, mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Ucapan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak dan termaktub di dalam kitab Ghayatun Nihaya fi Tabaqatil Qurra. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang ingin ngaji, barang siapa yang ingin belajar, barang siapa yang ingin jadi aktivis dakwah, barang siapa yang ingin jadi panitia kajian, barang siapa yang ingin mengelola sebuah media dakwah, maka dia harus belajar adab. Sebagaimana mereka atau dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Adab yang namanya harus dosen, rektor, dokter, pengusaha, orang kaya, orang miskin, pejabat, penguasa, tetap wajib nuntut ilmu syar'i, wajib. Orang tua, anak, laki, perempuan wajib nuntut ilmu syar'i. Maka dia harus korbankan semuanya untuk menegakkan ini kepada Allah. Paham antum? Artinya dia nggak boleh mengorbankan ibadah kepada Allah. Yang sekarang yang terjadi apa? Dikorbankan ibadah ini kepada Allah. Orang kerja terus, dagang, usaha, kuliah, ngajar segala macam. Nuntut ilmunya kapan? Paling seminggu sekali, 1 jam, tidur. Iya tidak? Sisa waktu bagaimana akan dapat ilmu yang bermanfaat? Terjadi bagi kaum muslimin yang terbanyak seperti itu. Ngaji seminggu sekali, sama ilmu, tidur. Sisa waktu. Mesti enggak. Nuntut ilmu itu di saat kita kuat hafalan kita semangat. Nuntut ilmu. Karena ini yang bermanfaat. Sebagian kita itu kalau sudah dapat hidayah, merasa sudah cukup, sudah berhijrah, merasa udah seneng duluan. Padahal kita tahu tiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari paling tidak 17 kali. Nggak berhenti kita. Bukan setelah dapat hidayah antum udah cukup, udah alhamdulillah. Hidayah itu perlu dipertahankan, perlu untuk dirawat, dipupuk, dan dijaga, dan perlu untuk diminta selalu. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu dan belajar. Jangan berhenti belajar. Kamu nih seorang akhwat, ada nggak teman-teman yang lain yang masih jomblo, yang masih masya Allah masih bisa datang ke pengajian? Bilang ke dia, oh saya ini punya anak rewel nih, lagi susah, nggak bisa pergi ke majelis taklim. Bisa nggak saya titip kamu? Titip apa? Ya rekamkan atau tuliskan ilmu yang kamu dapatkan di situ. Saling bahu membahu, Pak. Apalagi kalau suami istri dua-duanya masya Allah semangat menuntut ilmu. Suaminya pergi ke majelis taklim, istrinya nggak bisa pergi. Suaminya pulang ngasih tahu ilmu apa aja yang saya dapatkan. Ini masya Allah. Pas suaminya lagi kerja cari nafkah, istrinya ada kesempatan ke majelis taklim, ya dia istri pun juga kemudian memberitahu ke suaminya ilmu-ilmu yang sudah dia dapat. Itu nggak seperti bengkel. Orang zaman sekarang menjadikan ilmu agama kayak ilmu bengkel. Bisa baca terjemahan langsung ngajar. Nggak bisa, Pak. Dokter aja nggak boleh nyuntik kecuali ada lisensi. Saya mau siapa yang bisa menerjemahkan ini seperti terjemahan dan jelaskan apa yang diinginkan? Nggak bakalan nyambung terjemahannya. Nggak bakalan nyambung. Lah, maka itu butuh kita belajar ilmu agama. Butuh belajar. Ustadz, buku saya tafsir di rumah banyak, tafsir Ibnu Katsir, terjemahan, baca. Belum tentu paham. Karena ilmu agama ini ilmu yang dalam. Lah herannya sekarang orang tiba-tiba insinyur, dokter Andes, tapi guru agama. Lah kalau dia belajar yang benar nggak masalah. Yang masalah nanti perkataan dia dibenturkan dengan orang yang betul-betul belajar agama. Ini nggak benar, Pak. Nggak benar ini. Orang harus berbicara sesuai kapasitasnya.